Ada yang cerita ke saya kurang lebih gini. Aku sering merasa cemburu pada rekan kerja suamiku, Mas. Padahal loh, suamiku itu sering jawab, nggak ada hubungan apa-apa dengan rekan kerjanya itu. Ya sebatas hubungan rekan kerja saja. Dan memang sudah aku pastikan beneran nggak ada hubungan apa-apa. Tapi anehnya, aku tuh sampai sekarang jadi sering emosian. Padahal sebelum ada rekan kerja itu, rumah tangga kami baik-baik saja. Nah, gimana ya Mas, cara supaya menghilangkan rasa cemburu, yang pastinya rasa cemburu itu bikin tidak nyaman suamiku. Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Selamat datang di Nguda Rasa. Secara berkala, saya akan upload video seapa adanya seperti ini, yang semoga bisa membantumu mengurai perasaan yang sedang kamu alami ya. Juga semoga ini bisa jadi tempat hening buat kamu menenangkan diri di tengah kebisingan di mana-mana di luar sana. Jadi, kalau kamu mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget loh ya. Di episode 5 ini, saya akan mengajakmu kita bareng-bareng akan bahas tentang cemburu, membandingkan, dan insecure. Mungkin loh ya, seseorang berlebihan cemburu, itu sebabnya dulu pernah terluka akibat dikhianati. Kamu pernah ngalamin nggak? Yang dibutuhkan sebenarnya adalah memulihkan luka itu, ya kan? Karena kalau tidak memulihkan luka itu, maka berlebihan cemburunya bisa-bisa jadi penyebab hubungan yang nggak sehat. Serba curiga yang sebenarnya baik-baik saja hubungannya, tapi karena sering dicurigai, malah jadi nggak baik-baik saja. Akibatnya, ya lalu terluka lagi, patah hati lagi, makin cemburu lagi, gara-gara luka itu. Jadi kayak terjebak dalam lingkaran setan, muter aja, nggak berkesudahan. Selain karena luka, penyebab cemburu berlebihan bisa jadi adalah sibuk membandingkan. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, gimana caranya mengurangi membandingkan? Salah satunya, kita perlu sadari dulu bahwa akan selalu ada orang lain yang mengalahkan kita di satu aspek tertentu. Akan selalu ada. Saya ulangi ya. Akan selalu ada orang lain yang mengalahkan kita di satu atau beberapa aspek tertentu. Akan selalu ada. Sehebat apapun kita, meski kita merasa kitalah satu-satunya yang bisa bikin pasangan kita bahagia, akan selalu ada yang bisa mengalahkan kita di satu atau beberapa aspek tertentu. Contoh ya, gini. Misal orang yang dekat dengannya, dengan pasangan kita, nggak secantik atau seganteng kita. Tapi ternyata dia lebih sukses. Atau misal yang kamu alami, orang yang dekat dengan pasanganmu itu nggak sesukses kamu sih, tapi ternyata badan dia lebih bagus. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kita membandingkan di satu aspek, atau setidaknya beberapa aspek tertentu yang kita bandingkan dengan orang lain, bukan secara utuh. Maksudnya gimana? Misal, cuma aspek cantik atau gantengnya aja yang kita bandingin. Atau aspek suksesnya aja, bentuk badannya, jumlah followersnya, jumlah subscribersnya, dan sebagainya. Apa akibatnya? Kita jadi insecure, dan tentu saja kita jadi berlebihan cemburu. Nah iya, selain membandingkan, berlebihan cemburu itu ada kaitannya, atau sebenarnya akarnya adalah rasa insecure. Lalu gimana sebaiknya kita menyikapi sikap kita yang membandingkan atau kesibukan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain? Gimana kita menyikapi
rasa insecure tersebut. Disarankan, sikap kita adalah berulang kali ingatkan diri, sehebat apapun kita, akan selalu ada yang bisa mengalahkan kita di satu aspek atau beberapa aspek tertentu. Lalu, kita juga disarankan perluas kesadaran akan diri sendiri. Maksudnya, kita berlatih melihat diri kita lebih utuh, sebagai satu keutuhan, bukan pecahan, bukan bagian per bagian. Sadari juga, bukan hanya satu atau dua aspek saja yang bikin kita istimewa buat orang yang kita cintai. Di sisi sebaliknya, orang yang kita cintai juga mesti menyadari dia mencintai kita itu bukan hanya karena satu atau dua atau beberapa aspek saja, tapi dia mencintai kita karena diri kita secara utuh, satu keutuhan. Cuma kalau sudah orang lain, pasangan kita mesti begini begitu, itu kan di luar kendali kita ya. Seandainya nih ya, seandainya kita sudah melihat diri lebih utuh, melihat diri kita sebagai satu keutuhan, dan kok ya ternyata pasangan kita masih lebih milih orang lain yang bikin kita cemburu itu, ya nggak jadi masalah kan? Ya sekalipun patah, kita bersedih secukupnya, kita nggak akan hancur berantakan. Utuh atau tidaknya kita nggak bergantung sama sekali pada siapapun, termasuk nggak bergantung sama sekali pada pasangan kita. Sekian Muda Rasa kali ini. Kalau video ini berguna untukmu, silahkan share ke teman dan keluargamu yang siapa tahu juga membutuhkannya ya. Mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.